Baik. Zoom-nya IHL, iseng aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat bahagiaku semuanya. Kita jumpa lagi setelah 2 bulan. Ini Mas Ari mau di mute Mas, speakernya Mas. 2 bulan yang lalu kita ketemu. Oke, saya mohon yang belum ini di mute dulu. Jadi kita untuk yang baru bergabung seperti Ibu Endah, seperti Mas Handoko tadi ya, komunitas Indonesia Happy Living ini memang kelompoknya Alita dan Jelita. Alita itu kelompok yang di atas 50 tahun, Jelita itu jelang 50 tahun. Ini selamat datang dulu nih, Lai Tumpal, Horas. Jadi kita walaupun sudah di usia senja, tapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap membangun diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, yang berdaya, berguna, dan happy ending ya. Kita harus bahagia. Nah, melalui komunitas Indonesia Happy Living ini, yang kebetulan membernya ini ada yang di Medan, seperti Lai Tumpal ini ada di Medan beliau nih. Ada yang di Aceh, ada yang di Balikpapan, ada yang di Garut, komplit lah. Jadi kita sering melakukan sesi-sesi berbagi knowledge, berbagi pengalaman, berbagi hal-hal yang perlu kita ketahui. Dan kenapa malam ini kita tampilkan Dr. Dwi Lelandari? Karena kita itu berpikir bahwa kaki, tulang itu sama seperti mata, sangat vital buat manusia. Penjenengan bisa bayangkan yang biasa bisa ngelihat terus tiba-tiba nggak bisa lihat, itu down, stres. Sama juga biasanya bisa jalan-jalan ke sono kemari, tahu harus duduk di kursi roda atau baring, itu juga akan membuat stres kalau mentalnya nggak kuat. Kecuali bahwa kita punya power receiving yang kuat, yang siap menerima tekanan apapun bentuknya, dan kita tetap bersyukur. Nah, itu beda. Jadi, itulah kenapa malam ini kita tampilkan Dr. Dwi Lelandari SPKFR. Nanti teman-teman sekalian, monggo bebas kalau ingin mengetahui, ingin bertanya, feel free saja untuk diajukan. Saya percaya Dr. Dwi akan senang sekali berbagi pada kita. Dan malah saya sudah dengar juga nih dari Dr. Lela bahwa kalau perlu nanti kita ngobrol soal happiness-nya lansia dilihat dari sudut pandang medis. Nah, itu nanti tinggal kita ngatur waktunya. Ngatur ya, Dok? Oke. Ini alhamdulillah. Kemarin itu kita sempat cerita, sempat ngobrol, bicara tentang local wisdom. Nanti kita juga akan kita akan lengkapi juga local wisdom daerah-daerah yang lain, yang semoga bisa memperkaya knowledge kita. Mbak-mbak dan mas-mas kalian yang saya cintai, izinkan sebelum kita mulai, saya perlu nih memperkenalkan Dr. Dwi Lelandari. Beliau CV-nya akan saya bacakan untuk Mbak dan Mas kalian. Dr. Lela ini spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta. Dan juga dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Beliau juga menjadi
dokter tumbuh kembang anak di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Itu profesi yang beliau sandang sampai saat ini. Kalau bicara pendidikan, Dokter Lelandari ini diawali dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti tahun 2000, kemudian spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi mediknya di Universitas Indonesia tahun 2008. Jadi beliau menamatkan studi spesialisnya di Universitas Indonesia. Beliau memiliki pengalaman praktek di Rumah Sakit Umum Fatmawati juga di Jakarta Selatan. Wah, banyak sekali nih jabatannya. Senang sekali kita bisa berjumpa dengan Dokter Lela. Baik, supaya kita juga teman-teman tahu bahwa Indonesia Happy Living ini alhamdulillah bisa terselenggara itu juga berkat dukungan dari teman-teman. Yang pertama, kita didukung oleh Dapur Rumi. Dapur Rumi ini adanya di Plaza Amsterdam, di Sentul. Dapur Rumi ini kalau penjenengan pengen makanan yang ala Salatiga, wah, maknyusnya ada di sana. Satu dapur kaya rasa. Kopinya juga mantap. Ini Dapur Rumi. Dapur Rumi ini satu grup dimiliki oleh Banyumili di Salatiga. Yang kedua, kita juga didukung oleh P Foundation, yang merupakan singkatan dari Mas Pramudya, Mas Pramuditya, dan Pradipta. Ini yayasan yang dimiliki oleh Mbak Titi, yang dengan setia mendukung Indonesia Happy Living untuk terus berbuat sesuatu yang memberi manfaat buat masyarakat. Nah, awalnya kita ini tergabung di grup Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Salatiga. Awalnya kita membuat Indonesia Happy Living ini fokusnya tadinya itu hanya untuk Ika Sumansa. Ternyata dalam perkembangannya teman-teman banyak sekali yang menyarankan jangan hanya buat Ika Sumansa dong, kita harus buat semuanya. Wah, cocok sudah. Kalau memang teman-teman semangatnya seperti itu, kenapa enggak? Jadi kita pun lakukan seperti yang sekarang, jadi kita udah tidak hanya memfokuskan pada Sumansa, dan kita bebas, sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung di dalam grup ini, yang jumlahnya lumayan banyak, nanti Mbak Titi yang akan bisa menyampaikan. Jadi untuk teman-teman sekalian, para peserta Zoominar malam ini, dalam kegiatan ini IHL Indonesia Happy Living menyediakan door prize untuk 15 orang yang beruntung. Yang 5 orang itu akan mendapatkan vouchernya Indomart yang nilainya 100.000, lumayan buat beli roti. Kemudian ada 10 orang lagi yang beruntung akan mendapatkan free membership. Jadi untuk Mas dan Mbak sekalian, persyaratan untuk bergabung di dalam Indonesia Happy Living itu sangat sederhana. Kita hanya memungut 1 kali saja seumur hidup, yang besarnya 150.000, itu adalah untuk membership. Atau memberikan saran kepada Indonesia Happy Living. Demikian. Mas Toto sudah monitor? Iya. Sambil menunggu Mas Toto, barangkali sedikit saya tambahkan bahwa Indonesia Happy Living itu memiliki kegiatan seperti saat ini, Zoominar, yang diselenggarakan 2 bulan sekali. Kemudian ada member gathering yang dilakukan 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali bagi para member, kita akan ketemu untuk saling berbagi pengalaman maupun pengetahuan seperti yang dilakukan oleh Ito Tumpal dari Medan waktu itu, bicara mengenai local wisdom teman-teman dari Batak. Ada juga beberapa waktu yang lalu ada teman yang mempunyai grup melaku-melaku
mereka juga berbagi tentang pengalamannya mengenai grup melaku-melaku. Hal-hal yang sederhana yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Lalu Indonesia Happy Living juga mempunyai kegiatan offline. Minggu lalu kita berkegiatan offline di Dapur Rumi, kita ngumpul di sana berbagi cerita dan hadir saat itu Ustadz Afwan yang berbagi soal warisan. Betapa pentingnya warisan ini mulai dipersiapkan bahkan semenjak kita masih ada di dunia, supaya pada saatnya nanti kita sudah punya persiapan yang baik gitu ya. Lalu juga saat itu hadir Pak Haidir, beliau adalah narasumber properti dan itu cocok sekali antara properti dengan warisan karena pada saatnya seringkali yang dibagikan adalah bentuk properti, sisi lain seringkali terjadi masalah karena warisannya berbentuk properti dan tidak clear sehingga ketika dibagi ataupun sebelum dibagi itu seringkali bermasalah. Nah, itu salah satu juga kegiatan Indonesia Happy Living berkegiatan offline. Selain itu kita punya training namanya Nandur Wiji Becik, di mana di dalam kegiatan Nandur Wiji Becik ini kita semua memetakan diri kita masing-masing untuk menuju ke perjalanan akhir kita nanti berakhir dengan baik atau husnul khotimah, bahagia tidak hanya nanti setelah di dunia tetapi bahagia juga menuju perjalanan nanti di akhirat. Nah, ini kegiatan Indonesia Happy Living yang Mbak-mbak dan Mas-mas bisa ikuti. Ya. Monggo Mas Toto sudah monitor? Ya. Mas Toto mute-nya, Mas. Mohon maaf, saya tadi kayaknya kepental ini. Iya, jadi tadi non sewu saya teruskan, Mas. Iya, iya. Saya sekalian informasikan kegiatan-kegiatan kita. Ya. Matur nuwun, Mbak Titi. Jadi nggak tahu tadi putusnya sampai di mana. Ya, sudah saya lanjut dengan kegiatan kita offline dan online. Oke. Dan juga kalau gitu, ya. Matur nuwun, Mbak Titi. Perempat dulu aja. Monggo Dokter Ella bisa dimulai sharing panjenengan. Kita sudah siap menunggu nih. Kami persilakan, Dok. Oke, matur nuwun. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan malam ini saya sharing tentang yang sehari-hari Bapak Ibu atau Mas Mbak sekalian hadapi, bahwa yang tadi Pak Toto bilang kita memasuki saya sudah 50 jadi jelita Lolita. Kalau saya bilang Lolita, kalau Pak Toto bilangnya Alita atas 50. Kalau Lolita lolos 50 gitu. Jadi di sini saya sampaikan bahwa hampir setiap orang ingin panjang usia. Setiap ulang tahun doanya semoga panjang umur. Namun enggan menjadi tua, menolak tua. Nanti. Menjadi matang atau dewasa pasti. Namun tidak dengan menua, tetap menolak tua. Begitu juga posturnya. Di postur ini dari baby, saya gambarkan baby sampai dewasa hingga yang di dua terakhir itu ada, belum Mbak ya, dua terakhir itu di mana kita sudah mulai minta tolong dengan tongkat. Nanti bagaimana dampaknya, kita lihat. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini yang kita hadapi sehari-hari. Diawali dengan risiko jatuh. Risiko jatuh pada usia lansia itu sangat rentan sekali. Dan data di WHO tercatat 1 dari 4 lansia mengalami jatuh. Dan kemarin ini musim kita lagi musim pancaroba ya.
Mas Mbak sekalian, di mana kemarin tiba-tiba hujan deras yang saya alami dengan tetangga-tetangga kami yang masuk usia lolita ini. Simpel sekali, mereka terpleset di rumah sehingga kemarin sempat yang kita angin puyuh agak lama itu, saya sempat ditelepon di beberapa rumah bahwa aku kepleset. Sesimpel itu, aku kepleset. Terus keplesetnya mekanismenya berbeda-beda. Ini yang kita harus hadapi. Jatuh itu tidak hanya jatuh saja, tetapi mekanismenya berbeda-beda. Dan yang terhubung dengan osteoporosis, atau kalau dokter-dokter suka menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian dengan pengeroposan tulang, itu jatuhnya simpel sekali. Bahkan ada asisten rumah tangga saya dulu usia baru 49 tahun, tetapi dia hanya menyapu halaman sedikit aja, kercek, selesai. Jadi dengan jatuh ini, dokter-dokter sekalian akan berusaha menganamnesis Bapak Ibu sekalian bahwa apa masalah yang dibalik jatuh ini. Dengan secepatnya kita harus berpikir ya. Jadi kita sebagai para medis kita berpikir cepat bahwa apakah ini yang penyebab jatuhnya itu dari apa? Apakah ada kelemahan dari otot dan gangguan keseimbangan Bapak Ibu sekalian yang terhubung dengan gangguan penglihatan atau pendengaran, atau memang ototnya memang melemah dengan sendirinya? Biasanya ada yang lansia yang tadinya orang bilang sterek ya Pak Ibu, sterek terus kok sekarang agak goyor. Nah itu nanti ada pembahasan sendiri namanya sarkopenia, di mana otot fungsi otot mengecil dan mengganggu fungsi otot untuk bekerja. Okay? Nah, atau ada Bapak Ibu sekalian sudah mulai mengkonsumsi koleksi obat yang cukup banyak, atau sampai ada gangguan tidur sehingga pada saat dia terbangun, dia mengalami gangguan keseimbangan karena pemakaian obat tidur, obat penenang menjelang tidur itu juga setiap individu harus dievaluasi dengan seksama. Okay? Bisa juga dengan jatuh ini terhubung dengan lingkungan rumah yang tadi awal saya sampaikan bahwa ada hujan, ada air, genangan air, atau yang sekarang sedang dialami mertua saya itu simple, cuman kesandung karpet terus jatuh terus patah gitu kan. Itu patah yang sekarang. Nah patah yang sebelumnya pakai tongkatnya itu nancep di lubang, ya jatuh juga, ya patah juga gitu nggih. Jadi lingkungan bisa juga dari lampu yang kurang terang juga bisa, atau yang sering kita terjadi adalah Bapak Ibu sekalian suka pakai sendal hotel supaya tidak kedinginan di rumah, di dalam rumah suka pakai sendal hotel yang kayak setipis kertas, itu justru kadang-kadang malah bikin kita gampang tersandung. Itu hati-hati juga, ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme jatuh ini juga terjadi penyakit kronik. Biasanya ada masalah jantung, masalah diabetes mellitus, gula. Ini juga yang terhubung dengan semua fungsi, kita akan mengalami kemunduran dalam waktu tertentu. Lalu kita juga bisa juga jatuhnya lemas karena stroke, ya, adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Lalu ada hipertensi juga akan mengganggu keseimbangan juga, dan banyak penyakit yang lain yang kita bisa sampaikan. Next. Nah, ini apa pencegahan? Tadi sudah sedikit saya singgung, ya. Gunakan alat bantu, yaitu tongkat walker yang sesuai yang Bapak Ibu perlukan.
Sehingga ada tuh yang bapak-bapak kan suka pakai tongkat tapi ujungnya lancip. Nah, kalau yang saya zaman dulu tuh dia suka itu karena bisa sekalian buat bersihin daun katanya gitu. Tetapi peruntukan untuk di halaman sama di dalam rumah jangan disatukan. Kalau di dalam rumah ya jangan pakai yang ujungnya lancip dan licin. Karena di lantai dia akan mudah jatuh. Itu yang terjadi mertua saya. Pada saat dia di luar nancep malah ikutan jatuh semua gitu. Oke? Nah, ini perlu dievaluasi dan ini bidang kami memang rehabilitasi medik, salah satunya adalah pemakaian alat bantu sesuai kebutuhan pasien sehingga kita membantu menganalisa apa yang Bapak Ibu butuhkan gitu nggih. Lalu yang kedua, pada kasus osteoporosis prinsipnya adalah usahakan bergerak. Semakin Bapak Ibu mager, semakin tidak bergerak, semakin keropos itu tulang. Prinsipnya begitu. Ini kalau kita bicara osteoporosis ya. Bapak Ibu mungkin ada dua os. Yang satu osteoporosis, yang satu osteoartritis. Yang suka ketuker-tuker itu di situ. Sehingga banyak dokter-dokter suka bilang, "Bu, ini keropos tulang." Satu. Yang satunya lagi, "Bu, ini pengapuran, tulangnya pengapuran." Makin bingung kan ya Bapak Ibu sebetulnya. Kalau saya simpel saja, saya bilang di atas 50, sebetulnya yang sekarang justru lebih muda lagi Bapak Ibu sekalian. Banyak kasusnya adalah di usia 38 tahun untuk yang perempuan, 30, 40, 45 itu sudah mulai mengalami penurunan fungsi tulang kita. Sehingga prinsipnya ada dua adalah biasanya nyerinya itu ya malam hari kalau yang osteoporosis, keropos-keropos tulang. Kalau yang osteoartritis biasanya nyeri di sendi dan itu di awal pergerakan. Itu prinsipnya, ya. Sehingga usahakan aktif bergerak. Nah, yang berikutnya ciptakan lingkungan rumah yang aman dari pencahayaannya, terus pemakaian karpet, perlu atau tidak pemakaian karpet. Yang terhubung tadi saya cerita di awal tentang mertua saya, akhirnya tidak boleh ada karpet di rumah. Karena kesandung sedikit jatuh, gitu. Atau karpetnya gampang kegeser-geser, hal tersebut yang kita harus hadapi. Terus seperti yang saya bilang tetangga saya itu kemarin, karena hujan, air hujan tampias atau keluar dari lantai, gorong-gorong bawah, naik ke atas. Nah, beliau maksudnya ngebersihin, tetapi malah kepleset. Itu jadinya patah. Pas saya lihat, memang saya bilang ini patah dan saya bawa ke IGD dan memang saya sampaikan ke dokter ortoped dan memang harus dilakukan tindakan selanjutnya, gitu, nggih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, gunakan alas kaki yang aman dan nyaman. Karena kalau bicara Lolita, mungkin kalau dulu sukanya tidak pakai alas kaki, tapi kalau sekarang ya sudah mulai kedinginan-kedinginan gitu, nggih. Jadi monggo pakai sendal, tetapi sendalnya yang tadi yang saya bilang, diusahakan jangan sampai yang sendal hotel, yang setipis kertas, karena itu kecenderungan untuk kesandung besar. Ya, oke. Next, berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan. Apa sih bahaya osteoporosis? Ini memang beberapa slide memakai gambar-gambar dan saya mengambil dari beberapa yang sudah tersiar di masyarakat dan kita untuk media untuk cerita, nggih. Di sini lanjut usia, di sini cederanya memang kalau untuk yang perempuan jauh lebih cepat dibandingkan laki-laki. Nah, kalau di sini masih tulisannya 70, Pak. Tapi ternyata di lapangan sekarang, apalagi setelah COVID ini dan setelah kita banyak
berbagai macam kopi-kopi cantik, minuman cantik, makanannya juga luar biasa ini perkembangannya kuliner kita ya, sehingga sesuatu yang manis-manis menghambat pertumbuhan tulang ini ya, mengkeropos makin cepat karena kopi-kopi cantiknya itu. Sehingga kalau dulu dikatakan di usia 70 untuk bapak-bapak dan usia ibu-ibu pasti usia menopause di atas 55. Tetapi yang tadi saya sampaikan usia 38 pun sudah banyak sekali, 40 sudah banyak sekali terjadi mengalami penuaan ini, pengeroposan ya. Satu yang mesti dipahami adalah tulangnya menjadi tipis pada osteoporosis ini ya, keropos dan mudah mengalami cedera atau patah. Nah, ini yang dirasakan apa? Biasanya malam hari itu akan terasa nyeri sekali badannya, kayak nyerinya di dalam. Itu yang sering dikeluhkan. Nyerinya di dalam dan malam hari lebih nyeri. Oke. Terus bedanya sama yang osteoartritis, yang rematik itu nyerinya di sendi, di awal gerakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bangun tidur, mau bergerak, kok ada nyeri di tulang, mau gerak susahnya setengah mati, awal gerakan, tapi kalau udah gerak itu udah enak, itu berarti osteoartritis. Dan itu prosesnya juga menua di atas 50. Okay? Yang kedua, pada usia lanjut, cedera tulang, patah tulang akan sangat mudah terjadi. Biasanya terhubung dengan osteoporosis ada 3 titik. Satu di daerah pergelangan tangan ini, yang saya tadi bilang ini pada saat memegang walker ya, alat bantu untuk berjalan, atau tadi yang menyapu itu juga kercek bisa di daerah sini, lalu di daerah panggul ya, panggul di daerah sini sama daerah pinggang, biasanya situ. Sehingga pemeriksaan itu dengan BMD tulang dia di 3 titik itu, oke. Terus setelah kalau memang kita sudah diagnosa osteoporosis dan memang sudah ada patah, maka dokter-dokter itu akan memberikan 2 cara. Biasanya akan kasih alternatif, misalnya, oh ini memang sudah terjadi patah, apakah di gips, apakah di operasi, biasanya gitu. Okay. Nah biasanya bidang kami juga menemani dokter ortoped untuk menangani kasus-kasus osteoporosis gitu. Biasanya diagnosa yang dipakai bisa dengan ronsen maupun dengan MRI, atau yang pastinya untuk mencegah efek dari jatuh atau pengeroposan itu dengan BMD tulang, menilai kepadatan tulang tersebut ya. Nah, yang keempat, selain cedera berat, patah tulang, ini pada tulang akan awal-awal akan sering keseleo awalnya. Oh, aku sering keseleo nih di sini. Nah, nanti kita analisa problemnya apa. Next. Selanjutnya. Ya. Ini juga dari Kemenkes ya, bahwa WHO bahwa 50% kejadian patah tulang panggul dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup dan meningkatkan angka kematian. Pada lansia itu efek dari panggul ini kesembuhannya agak sulit. Jujur agak sulit. Tapi ya itu kembali lagi ya, kita hanya bisa usaha, tetapi Allah yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Di sini dikatakan pada perempuan mengalami osteoporosis lebih berat dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena terhubung dengan menopause, hormon-hormon yang membentuk tulang. Di mana pada waktu ibu-ibu ini hamil, itu vitamin D, jadi hamil dan menyusui, itu vitamin D dan kalsium dia bagi dengan anaknya. Habis itu pada saat menstruasi dan menopause itu keluar dengan sendirinya dan tidak terbentuk lagi dengan hormon estrogen, sehingga angka osteoporosis pada ibu-ibu akan lebih tinggi dibandingkan bapak-bapak.
Bapak-bapak di atas 50 tahun juga mengalami andropause. Jadi kalau menopause itu ibu-ibu di usia di atas 50. Nah, kalau bapak-bapak andropause. Ya, semua juga menurun, cuman ibu-ibu akan lebih berat gitu, ya. Ini banyak terjadi faktor vertebra itu tulang belakang ya. Karena biasanya jatuhnya jatuh terduduk biasanya gitu. Yuk, next. Selanjutnya, Mas. Oke, ini juga sama juga. Saya ambil dari Kemenkes juga, ya. Ini yang kita harus pelajari. Gimana caranya tulang-tulang ini harus kuat, gitu ya. Lakukanlah diet seimbang. Apa yang terhubung dengan sosialita kita ya. Kondisi sekarang bahwa semuanya yuk kita ngopi-ngopi cantik gitu kan, istilahnya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ada apa dengan si kopi ini gitu kan, ternyata kopi itu yang harus kita hindari ya. Jadi yang pertama, lakukan diet seimbang, mengkonsumsi sayur. Nah biasanya kalau Bapak Ibu sudah osteoartritis, sudah osteoporosis, koleksi penyakitnya udah banyak, saya akan pasti evaluasi. Satu, air minum. Penting sekali kita minum 100 cc, 200 cc per jam. Targetnya berapa? Untuk lansia 1.500 sampai 2 liter sehari. Gitu ya. Ini kita mau masuk di awal puasa, yuk kita mulai sekarang belajarlah minum. Penting sekali minum. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ahli tanaman pasti akan tahu bahwa tanaman kalau nggak dikasih air bagaimana, Pak? Jadi tanaman kalau nggak tanpa air itu akan kering, kisut, terus sampai kerecek. Oke. Jadi itu kalau kita istilahnya krepitus. Krepitus tuh bunyi kercek. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah kercek, udah kalau gerakin sesuatu udah mulai bunyi, tolong itu udah warning bahwa cairannya sangat kurang. Itu evaluasi dulu. Satu itu. Yang kedua, lakukan diet seimbang, makanlah kenyang dengan buah. Saya pun sampai sekarang masih berusaha, masih belajar. Pastinya karena semua makanan itu udah enak semua, apalagi kalau udah anget hujan, anget-anget, pengen anget-anget, gorengan masuk, semua masuk. Nah, pada di usia-usia Lolita ini biasanya kalau udah kebanyakan tepung, kebanyakan karbohidrat, apa yang terjadi? Kayak orang masuk angin nggak beres-beres. Artinya apa? Begitu karbohidratnya tinggi, darahnya kental. Habis darahnya kental, ototnya kaku, tulangnya nyeri. Pun nih kumawan. Diingat-ingat bahwa karbohidrat yang terlalu banyak akan darah kental, otot kaku, nyeri tulang. Begitu periksa lab, wes berantakan semua. Itu. Jadi lakukan makan kenyang dengan buah. Karbohidrat, kalau saya pribadi, mulailah berdamai dengan kentang rebus. Kenapa kentang rebus? Kentang rebus itu akan menyerap asam lambung di tubuh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya selalu sampaikan bahwa obat mah yang paling mujarab apa? Kentang rebus. Apalagi kalau kita yang udah gangguan tidur. Pastinya besoknya itu rasa masuk angin, perutnya sebah, nggak karu-karuan, buru-buru cari kentang rebus. Karena lendir yang ada di perut itu akan mengganggu semua fungsi tubuh kita. Itu. Lalu yang ketiga, hindari penyebab lemahnya tulang, keroposnya tulang. Yang pertama, kebiasaan merokok. Kalau belum masuk logika dia belum akan berhenti itu merokok. Belum dapat hidayah berarti. Terus mengkonsumsi alkohol, minuman keras, serta kafein. Kafein yang ada di kopi, memang kan kalau yang bagus di jantung adalah kopi hitam. Tetapi kalau pakai kopi sasetan, itu hanya istilahnya kalau ibu saya bilang ambu-ambu. Cuma dikasih esens kopi sedikit, kasih gulanya banyak, kasih susu kental manis, dioplok-oplok-oplok, darahnya kental,
pun habis itu pegel, nyeri tulang, nggih. Itu yang membuat keropos tulang. Hati-hati. Terus cukup paparan sinar matahari. Ini penelitian yang terbaru itu sebetulnya di jam 10 sampai jam 3. The best-nya itu di jam berapa? Di jam 12, di mana bayangan kita tidak terlihat. Nah, untuk ibu-ibu ya cukup pas ngangkat jemuran, nah itu 15 menit lah cukup. Kenapa cuma 15 menit? Ya karena maksimal penyerapan tubuh kita ya segitu. Jadi mau sampai Bapak lari pagi sampai tengah hari, sampai crispy itu penyerapannya ya 15% itu, Pak. Bayang ya, Pak. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya punya pasien yang sampai gini. Dokter, aku kok udah sampai kisut, udah crispy, udah sampai negro, kok vitamin D saya ya rendah-rendah, padahal aku udah nggak kurang-kurang saya olahraga, katanya gitu. Oke. Karena daya serap tubuh manusia, apalagi sudah lolita, itu berbeda sekali. Oke. Sehingga pada usia-usia lolita, saya udah analisa kalau dia menopausnya cepat, dia harus tambah asupan D-nya. Atau dia ada keluhan-keluhan lain, nah itu harus tambah D-nya. Atau paling fair adalah Bapak Ibu sekalian silakan periksa lab vitamin D, habis itu jumlahnya berapa, kita akan memberikan dosis yang sesuai Bapak Ibu konsumsi, ya. Nah, yang kelima konsumsi sumber vitamin D, bisa dari susu, kacang-kacangan, kacang kedelai, ya, kalsium. Nah, masalah kacang-kacangan ini kadang-kadang Bapak Ibu overlap nih dengan yang namanya tadi osteoartritis. Jadi pengennya ngobatin si osteoporosis dengan kacang-kacangan karena katanya bagus. Tetapi kacang itu menyebabkan asam urat yang bikin rematiknya nyut-nyutan. Jadi yang satu diobatin, satu diobatin, satu lagi gitu kan. kayak yang tadi itu loh, kopi. Kopi kan juga katanya bagus buat jantung, tapi kok ya buat tulang keropos, ayo. Nah, itu nanti analisanya lebih panjang lagi, nggih. Nah, yang keenam, tetaplah beraktivitas, nggih. Yuk lanjut yang slide berikutnya. Oke, ini yang saya bilang tadi pemeriksaan bone densitometry. Di sini jelas-jelas kalau memang lansia, lolita gitu terus gampang jatuh tetapi belum patah, cuman kok aku gampang kepleset ya, sering kepleset. Nah, biasanya saya sudah saatnya untuk periksa untuk BMD tulang ini, apakah di daerah panggul atau di daerah pinggang, lumbal, atau di daerah tangan. Itu di 3 tempat itu mewakili untuk pemeriksaan kepadatan tulang. Ini tulang yang normal kayak gini. Nah, kalau ini osteoporosis seperti ini, bolong-bolong. Jadi kalau saya bilang rasanya kayak gimana ya, kayak dirayapin itu, krecek gitu loh. Kalau yang kretek-kretek ini gerakannya ini ototnya dulu, tapi kalau tulangnya selesai deh. Oke? Jadi kalau suka yang kretek-kretek, sudah saatnya stretching aja. Jangan sampai bunyi kercek ya Pak ya. Oke. Sekarang yang selanjutnya. Slide selanjutnya Mas. Oke, ini kegiatan kami di Mayapada di mana ada senam Tai Chi. Senam Tai Chi itu sangat bagus untuk pernafasan, juga stretching untuk tubuh, dan waktu itu kita sama lansia, beberapa lansia di situ sama yang muda. Jadi senam Tai Chi ini biasanya bisa dari yang anak-anak sampai yang dewasa, cukup keringetan juga gitu nggih. Cuman biasanya memang kalau Bapak Ibu yang sukanya olahraga pertandingan ya, apalagi kok biasa tenis, biasa badminton, nggak aci ya kalau suruh Tai Chi ya, apalagi suruh berenang, itu nggak asik tuh. Itu perlu teknik sendiri, nggih. Oke, nggih, sampun, monggo.
kita diskusi. Nah, bertambah usia nih kata Pak Toto, bertambah usia itu sudah pasti, tetap sehat itu pilihan kita semua. Oke? Monggo, ada yang mau ditanyakan, kita diskusi yuk. Iya, matur nuwun dokter. Monggo Mbak Mas semua, sahabat-sahabat bahagiaku, manfaatkan malam ini untuk apa yang ingin ditanyakan. Karena itu sangat penting sekali buat kita. Sebuah berbagi cerita aja. Teman saya yang biasanya bisa jalan mobile ke sana kemari, tiba-tiba karena satu dan lain hal dia harus hanya duduk di kursi. Itu betul-betul dia stres, dia down. Sudah rasanya kayak jadi hidup ini useless buat dia. Monggo, sahabat-sahabat bahagiaku silahkan. Angkat tangan. Ini sudah ada 2, Dokter Ella. Ada Mbak Lala, Mbak Yani, dan juga Mas Muhammad Zulkarnain. Kami persilahkan yang pertama Mbak Lala dulu. Silahkan Mbak Lala. Oke, Assalamualaikum Mas Mbak semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Lela. Saya terdengar jelas nggih? Bagus. Iya. Oh ya, baik. Selamat malam Dokter Lela, salam kenal. Saya Lala dari Salatiga. Usia saya sekarang 31 tahun, Dok. Cuma saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait tulang ini tadi ya. Jadi saya ini sudah 3 kali melahirkan, alhamdulillahnya lewat operasi sesar atau SC gitu, Dok. Dan yang saya rasakan itu entah sedikit ini ya, mungkin gangguan atau gimana gitu, atau itu efek yang normal. Saya ingin bertanya. Jadi dulu itu kan sebelum operasi dimulai saya disuntik bius itu ya, Dok ya. Halo, iya. Nah itu saat operasi yang pertama, setelah operasi enggak apa-apa, cuman setelah saya yang kedua, ketiga begitu, ada yang beda ya. Jadi sebelum saya melahirkan sama sekali itu, kok ini ada seperti rasa sedikit mengganjal gitu, Dok, di tulang belakang saya ya. Jadi di bagian pinggang atau yang panggul atas gitu ya. Itu jadi di titik disuntik biusnya itu, Dok. Jadi yang saya tanyakan itu kira-kira penjelasannya bagaimana, kemudian apakah saya perlu memeriksakannya segera ke dokter yang sesuai begitu nggih. Kemudian satu lagi, Dok, dulu itu saya pernah ditawari salah satu suplemen minuman gitu ya. Jadi penjelasannya sih ada tentang masa otot gitu, masa otot saya yang perlu dinaikkan lagi, terkait juga dengan yang lainnya, lemak begitu. Nah, sebenarnya mengkonsumsi suplemen ataupun mungkin yang lainnya itu aturannya bagaimana ya, Dok ya? Kemudian tadi ada yang sudah menanyakan di chat, mungkin dosisnya itu berapa, apakah berkaitan juga dengan usia dan yang lainnya, begitu. Terima kasih, Dok. Selamat malam. Iya, Mbak Lala. Jadi pada kasus-kasus yang post sesar itu kan ada anestesi yang dilakukan di daerah lumbar pinggang, dan itu titiknya itu memang titik tumpuan kita duduk dan tumpuan kita berdiri, sehingga pada kurun waktu tertentu dia akan merasakan yang nyeri. Alhamdulillah kalau saya tidak merasakan, jadi kembali normal. Nah, mungkin Mbak Lala ada masalah berat badan bisa juga, atau memang proses recovery pasca melahirkan itu tidak sempurna sehingga juga masih ada nyeri. Biasanya saya akan analisa, terus saya minta untuk ke dokter rehab untuk dinilai secara fungsional, Mbak Lala, apakah bisa melakukan kegiatan secara normal, apakah nyerinya sangat mengganggu atau tidak. Kalaupun mengganggu, saya biasanya ada beberapa treatment, sehingga pertama yang kita harus evaluasi adalah tadi kembali lagi proses minum kita benar atau enggak.
kembali lagi elastisitas tubuh, apalagi sudah anak 3, istilahnya kalau bapak-bapak pasti tahu ya turun mesin gitu ya. Mobil aja ada turun mesin, nah ibu-ibu tuh melahirkan turun mesin lah gitu nggih. Jadi kalau sudah turun mesin, sudah melahirkan, menyusui, tolong evaluasi cara minum. Kedua, evaluasi buahnya yang masuk, bisa nggak makan kenyang. Ternyata banyak yang pasien itu saya minta, Bu, tolong kenyangkan tubuh ibu dengan buah. Kenapa? Di dalam buah itu mengandung air, mengandung serat, mengandung kolagen untuk kita elastis kembali. Itu yang sering lupa. Kolagen itu, sehingga ibu-ibu yang sekarang tuh taunya mungkin buat cantik nggih, menghilangkan kerut, cantik, glowing pakai kolagen. Padahal itu fungsinya untuk elastisitas dari tulang rawan kita kembali. Okay? Atau zaman dulu mungkin ada juga yang cerita pasien tuh pakai kolang-kaling. Mau berapa kilo, nggak kekejar. Okay? Kembali lagi kita evaluasi badan kita. Apakah ada gangguan pencernaan atau tidak? Sehingga kalau ada gangguan pencernaan, badannya obesitas ya, anak 3, terus kerjanya lagu kehidupannya masih begadang jangan begadang. Otomatis kerjaannya juga perutnya juga kok masih mahnya kumat-kumatan terus, stresnya nggak ada berhentinya. Ya sudah, itu pasti badannya kalau saya bilang jompo. Jompo sebelum masanya gitu, nggih. Jadi tolong dievaluasi. Biasanya kalau ke dokter rehab, apalagi dokter rehabnya punya laser, paling gampang kita akan bantu laser supaya segera sembuh. Tetapi kalau Mbak Lala bisa bantu, paling enggak sarapan pagi pepaya, buah pepaya. Lalu kalau masih lapar pakai kentang rebus dan telur rebus. Malam juga begitu, siang monggo terserah. Itu biasanya sih 3 hari juga udah perbaikan sih Mbak. Karena di buah itu yang tadi saya bilang ada kolagen yang apalagi sudah bisa berdamai dengan si pepaya. Jadi pepaya itu usahakan makan kenyang dengan pepaya itu setengah gelondong sendiri untuk dimakan. Gitu. Di situ ada mengencerkan pembuluh darah pepaya itu, membantu elastisitas juga. Okay. Ini kalau bicara di luar diabetes ya. Kalau diabetes nanti ada tekniknya sendiri pepaya yang seperti apa yang dia bisa konsumsi gitu loh. Okay. Mbak Lala udah menjawab pertanyaan Mbak? Sudah Dok, dan ya pas banget sih. Jadi waktu itu sempat saya oh ya maaf ini anak saya evaluasi di minum saya Dok. Jadi waktu itu saya iya ini Dek 2 hari saya minum yang cukup. Jadi hampir setiap 1 jam sekali itu 1 gelas air putih. Memang paginya itu enggak kerasa pegel-pegel ya Dok ya, di badan itu rasanya enak aja. Jadi kemungkinan salah satunya itu bisa jadi dari konsumsi air putih yang kurang ya dari seharusnya. Tadi saya kepikiran jadi untuk yang kentang rebus. Iya, kentang rebus, telur rebus itu saya kepikiran langsung, wah beli siomay ini ya udah dapat semuanya sama kacang-kacangan gitu. Betul, berdamai. Ya, sudah Mbak Lala? Sudah Dok, terima kasih. Yang lain, sehat nih Mbak. Ini tadi ada Mbak Yani ya, sama tadi Mas Arun ya. Siapa ya? Tapi ini ada pertanyaan yang disampaikan di meeting chat. Pertanyaan pertama, Mas Arun, Dokter Ella, kalau kentangnya tadi pakai kentang frozen atau kemasan boleh enggak? Pertama. Kedua. Biasanya berbeda, Pak. Terus Budi? Biasanya berbeda. Jadi yang membuat kita sakit mah itu yang tanpa disadari adalah dari minyak. Minyak apapun bentuknya, dari gorengan atau dari kerupuk, biasanya kecolongannya di situ, itu yang merangsang produksi lendir kita makin banyak. Makanya kalau kita udah begadang, terus makan gorengan, terus tambah lagi kentangnya digoreng juga, gitu kan?
Nah, lendirnya tinggal bermain-main di perut, kembung perut, naik ke atas, tinggal ke leher atau ke jantung atau ke telinga. Ada yang sampai budak juga cuma gara-gara lendir si gastritis tuh naik ke atas. Ada yang sampai stroke juga, ada yang sampai sudden death. Waduh, ini menakutkan bener. Mencewu ya, jadi menakutkan. Iya, tapi nggak apa-apa. Itu kita memang perlu tahu itu supaya paling tidak naik leru gitu ndang sadar gitu kan. Ini yang saya lanjutkan nih Mbak Itsnita. Salam kenal Bu Dokter, izin bertanya. Saya usia 35 tahun, tapi tanda-tanda sendi terutama lutut itu kadang terdengar kretek-kretek ketika dibuat bergerak. Dan memang kaki kanan agak lebih panjang beberapa senti dibandingkan kaki kiri. Bagaimana memastikan osteoporosis atau osteoartritis? Kira-kira bisa periksa ke dokter apa ya? Lalu apakah ada olahraga yang perlu dihindari? Monggo, Dok. Jadi pada saat ini sebaiknya memang di kota masing-masing bisa temui dokter rehab medik, kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Kami akan menilai fungsi tubuh Bapak Ibu sekalian. Bagi yang memakai BPJS, kami di lini kedua. Setelah Bapak Ibu dari fase 1 puskesmas akan di-refer ke dokter saraf atau dokter ortoped atau dokter penyakit dalam, lalu baru dikirim ke kita untuk fisioterapi. Sehingga nanti akan kami assess apa yang kita bisa bantu. Pastinya kalau usia-usia masih 30-an, mohon maaf, tolong habitnya segeralah sadar untuk diperbaiki. Itu mungkin kemungkinan minumnya kurang, masih kebanyakan karbonya kita kalau ibu-ibu tuh kecolongan di kue, roti, gorengan, kerupuk gitu ya. Nah itu tuh wah udah gue banget deh. Terus tambah lagi kopi-kopi cantik yang gulanya itu bisa sepertiganya sendiri susu kental manisnya. Itu bukan susu kental manis tapi gula kental manis ya. Itu yang mengentalkan tadi yang saya bilang highlightnya. Begitu gula masuk, minuman manis atau karbohidrat, kue-kue, roti-roti setangkap, itu masuk dengan menjadi darahnya kental, lalu ototnya kaku, lalu nyeri tulang. Itu. Oke? Ya, pelan-pelan. Kalau misalnya kok masih sakit, coba deh berdamai minumnya. 100 cc per jam, 200 cc per jam, coba diatur minum. Kalau sudah diatur minum, Mbak sekalian coba atur pola makan. Kalau masih kecolongan, coba malam hari makannya buah gitu. Kita tetap belajar lah. Makanya kenapa setiap setahun sekali kita disuruh puasa, karena itu kita suruh detok. Belajar untuk membersihkan diri sendiri. Sama belajar pola makan tidak berlebih pada saat sahur dan berbuka. Itu. Gampang nih angel lagi. Ketoi gampang nih angel ini. Kita masih berusaha semua, makanya masih dikasih, insya Allah masih ketemu Ramadan ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah ini ada pertanyaan yang terkait dengan vitamin D. Pertanyaannya sehari itu dosis vitamin D itu berapa ya? Dan bagusnya minum saat pagi atau malam? Monggo, Dok. Ini Mbak Itsnita. Jadi vitamin D itu Mbak Irma. Vitamin D itu yang efektif. Sebaiknya sih diperiksa dulu labnya gitu kan. Cuman masalahnya ini kan kemarin kondisi kita terpuruk dengan ekonomi, pemeriksaan D itu minimal 500.000 sendiri, 900.000 sendiri. Sehingga kita para dokter-dokter yang sudah jam terbangnya sudah banyak, itu akan menganalisa dengan pasien datang kasusnya apa. Misalnya nih cara bodohnya aja saya sukanya gini. Bapak Ibu punya sakit mah enggak? Oh iya saya punya. Wes 1 poin udah jelas. Bapak Ibu gangguan tidur enggak? Nggih, itu 2. Yang ketiga ada gemuk atau enggak? Oh iya saya gemuk, udah 3 gitu nggih.
Terus tambah lagi suka keseleo, suka jatuh, pun 4, ada hipertensi, ada diabetes pun. Kalau udah bicara gitu, hantem 10.000 saya. Ngaco? Enggak. Pasti rendah? Iya. Tambah lagi kemarin COVID. COVID-nya yang mana? Yang Delta apa yang Omicron? Ada analisanya sendiri. Oh, begitu yang Delta, oh ini pasti long COVID-nya akan lebih parah daripada yang Omicron. Nggih. Itu ada lagi gitu, nggih. Jadi biasanya saya akan lihat kalau memang gampang keseleo, dia ada diabetes, ada hipertensi, apalagi di keluarganya ada, oh iya mama saya kebetulan ada cancer waktu itu ya. Oh ini jawabannya, ada defisiensi vitamin D. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian usia muda tiba-tiba, Bu, saya didiagnosa autoimun disease. Saya ada tiroid, baru ketemu tadi pagi sama ponakanku. Tante, aku ada tiroid, anaknya gemuk. Ada tiroid, aku nggak bisa hamil lagi, susah hamilnya. Udah beresin D-nya dulu. Beresin evaluasi vitamin-vitamin yang diperlukan. Rubah pola makan, pola hidupnya dulu. Nanti kalau sudah kita rubah semua, baru kita analisa satu persatu gitu. Jadi panjenengan semua ke dokter tuh nggak bruk-brukan semua penyakit nyoh gitu loh. Terus dokternya suruh mikir sendiri ini apa yang saya mesti beresin gitu kan. Terus sama dokter A dikasih obat segini, sama B segini juga. Dokter yang satunya segini juga, banyak banget. Habis itu lambungnya bermasalah, ginjalnya juga. Nah itu menghindari itu, tolong dari sekarang habitnya dirubah dulu satu persatu, nggih. Baru D-nya kita bermain gitu, nggih. Nah, yang bicara malam hari kenapa hubungannya sama orang begadang itu D-nya pasti rendah? Karena gini, ada aturan bahwa Allah itu akan mendetok kita di jam 10. 9.10 itu udah mulai didetok sampai pagi. Peak hour-nya itu di jam 1 sampai jam 3. Di mana kita dibangunkan untuk tahajud, dibangunkan untuk pipis, ya, pipis atau buang air besar, atau kita haus yang luar biasa, pengen minum, itu pasti dibangunkan di jam 1 sampai jam 3. Nah, habis itu ada yang bisa tidur lagi, ada yang langsung tenguk-tenguk, ada yang ibu-ibu langsung bersih-bersih. Nah, itu. Jadi itu nanti kita lihat kualitas tidurnya bagus atau enggak. Kalau kualitas tidurnya tidak bagus, dia pasti defisiensi vitamin D. Pastinya evaluasi. Makanya kemarin COVID, begitu D-nya terpenuhi, bagus, dia nggak akan kena COVID. Kalau dia sampai kena COVID, pasti defisiensi vitamin D. Kenapa defisiensi vitamin D? Kita lihat apakah ada gangguan pencernaan di mana penyerapannya tidak bagus gitu, atau dia pakai konsumsi vitamin D, begitu pencernaannya nggak bagus, dia konsumsi bentuknya pakai kapsul atau pakai soft gel yang dia tidak bisa cerna, jadi percuma juga. Gitu ya? Yeah. Alhamdulillah. Oke, kita lari ke Balikpapan Rumiyin ya, Dok. Ya, monggo. 1 jam lebih malam daripada kita ini. Monggo Mbak Yani, Mbak Yani Balikpapan, silakan. Ya. Terima kasih Mas Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Yani. Ini kota kelahiranku loh, Balikpapan. Oh iya Kak. Bujur. Bujur. Monggo. Gini saya mau bercerita sedikit dokter. Jadi gini 3 tahun yang lalu sebelum pandemi saya ini mengalami kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bukan naik motor, bukan tabrakan. Jadi saya hanya berjalan dari parkir motor mau ke ATM. Jatuh. Jatuhnya miring. Nah, sehingga membuat tulang bonggol saya patah. Tadi saya belum tahu kalau tulang bonggol saya patah. Saya begitu jatuh saya tidak bisa bangun sama sekali, tidak bisa bergerak sama sekali. Dibopong sama orang-orang yang ada di ATM situ. Dibawa, dimasukin ke mobil, dibawa ke rumah. Setelah itu saya nggak bisa berjalan karena
karena nggak tahunya kalau setelah saya periksa ke dokter itu katanya patah. Awalnya saya pijet aja dulu, saya panggil tukang pijet ya, tapi tetap itu masih sakit. Lalu saya pergi ke rumah sakit. Jadi saya bukan hanya satu dokter saja yang saya datengin, hanya untuk memastikan ya. Jadi saya datang ke sebuah rumah sakit satunya. Oh, ibu ini patah, ini harus operasi. Mendengar kata operasi kan saya udah rasanya sudah nggak tahu ya, udah nggak karu-karuan, stres gitu ya. Oke, dokter ini bilang operasi. Saya pergi lagi ke rumah sakit yang lain lagi, ke dokter tulang. Ibu ini harus operasi. Pergi lagi ke rumah sakit lain lagi. Jawabannya sama seperti itu, operasi. Aduh, saya stres banget saat itu di bulan puasa. Saya nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Dokter bilang kalau ibu dioperasi, ibu bisa aktivitas seperti biasa. Ya, jadi yang ada di otak saya pada saat itu, yang penting saya bisa beraktivitas, anak-anak pulang lebaran, puasa, saya bisa masak. Itu yang saya pikirkan. Jadi akhirnya operasilah saya. Operasi. Memang pada saat setelah operasi, saya bisa aktivitas seperti biasa ya, walaupun aktivitas itu terbatas. Tidak seperti biasa, jadi harus masih menggunakan tongkat ya. Sampai sekarang pun saya masih menggunakan tongkat. Nah, yang saya ingin tanyakan ya dokter, jadi pasca operasi itu imbasnya paha depan saya dan bonggol paha yang diganti tulangnya itu, diganti bonggolnya itu kalau sehabis duduk gini seperti ini, nah saya duduk, bangun itu rasanya sakitnya minta ampun. Sakit di bonggol. Jadi ini kebetulan yang dioperasi ini bonggol paha sebelah kiri ya. Jadi dari tulang kering depan ini, betis depan, sampai lutut, sampai paha depan, bonggol paha. Begitu saya habis duduk dan bangun tanpa bantuan tongkat ini, sakit. Nggak bisa untuk menapak itu sakit juga. Saya sudah ke dokter. Jadi setelah waktu pandemi, begitu operasi kan pandemi ya. Jadi saya selama pandemi itu saya tidak berani ke dokter. Saya tidak ke dokter sama sekali. Setelah pandemi agak berkurang, saya ke dokter yang mengoperasi saya. Di scan lagi, dilihat lagi ya. Itu semua hasil operasi bagus. Jadi dokter hanya memberi Bikombi, Bikomsi, sama obat tulang dan anti nyeri. Nah, jadi setiap saya minum anti nyeri memang permasalahan sakit hilang. Tapi setelah saya tidak minum, dia akan sakit lagi, gitu loh. Nah, jadi yang saya ingin tanya ini kenapa kok dari tulang depan ini sampai paha depan dan bonggol paha ini masih sakit gitu loh sampai sekarang, kalau untuk jalan sakit. Oh ya, satu lagi dok. Jadi saya inisiatif sendiri ya. Jadi kalau pagi saya coba untuk jalan keliling ya, keliling komplek. Nah di situ agak ada kemajuan. Yang tadinya kalau bangun tuh sakit banget cari tongkat, ya sekarang ini agak lumayan lah berkurang, walaupun belum hilang sama sekali ya, berkurang sakitnya. Dan saat ini saya tidak mengkonsumsi obat, karena obat yang dokter berikan kepada saya itu mesti obat anti nyeri dan Bikomsi, vitamin ya. Kalau vitamin saya masih minum, cuman obat-obat untuk yang anti nyeri itu saya sudahlah, saya nggak saya minumin. Coba saya untuk jalan aja, untuk saya jalan tiap pagi saya jalan komplek gitu ya. Nah itu kirim memang lumayan sangat membantu. tuh. Jadi obat apa sih dok yang tepat untuk saya ya, supaya paha depan ini, bonggol paha ini tidak sakit lagi gitu loh, dan maksud saya jadi hilang, tidak timbul lagi gitu. Dan apa yang harus saya lakukan, apakah saya berjalan kaki tiap pagi itu sudah tepat, atau saya harus ada minum-minum apalagi yang harus saya konsumsi gitu loh.
Ya. Gimana, Dok? Pertanyaannya dari awal operasi, sebelum operasi dan sudah operasi, Ibu ditangani sama dokter rehabnya nggak? Saya sama dokter tulang ortopedi itu. Fisioterapinya? Dokter bilang tidak ada fisioterapi. Jadi saya nggak di fisioterapi. Hah? Nah, begini nih Bu, pekerjaan saya sehari-hari adalah di mana orang kalau orang Solotiko tahu lah ya, judek. Udah judek dengan sakitnya, udah judek dengan kondisinya, terus marahnya ke saya. Lah, yang operasi bukan saya kok, saya yang kena, gitu nggih. Jadi PR Ibu banyak. Terus yang jelas, Ibu tadi aturan minum udah cukup belum? Pertanyaannya itu satu. Yang kedua, udah kenyang dengan buah atau belum? Yang kolagennya. Begitu Ibu kebanyakan karbo, otot Ibu yang membuat jalan itu kaku. Sehingga terjadi nyeri tulang. Nah, dokter tulang tidak menganalisa sebegitu jauh, Ibu. Kebetulan saya 50 tahun, menjelang menopause, saya pahami rentetan tersebut, panjangnya, nyerinya ibu-ibu dan bapak-bapak itu berbeda. Gitu. Sehingga yang harus dipahami tadi, air minumnya. Ibu belajarlah 100 cc, 200 cc per jam, supaya diserap oleh tubuh dengan baik. Habis itu dia akan membantu elastisitas dari otot-otot kita. Pahami betul. Ya, dari awal saya ulang-ulang lagi, air putih, pentingnya air putih. Yang kedua, buahnya. Yang ketiga, jangan Ibu paksakan badan Ibu untuk jalan, tetapi stretching lah atau jalan kaki lah di dalam air. Di mana berat badan tubuh tidak memberatkan si tulang-tulang tersebut, dan otot akan menguat dengan sendirinya dengan kita berjalan kaki tawaf di dalam kolam renang, gitu loh Bu. Itu akan jauh efektif dibandingkan Ibu jalan kaki di darat. Kalau di darat ya memang akan berkurang, tetapi kan keburu robek, keburu kesleo, keburu nyerinya tambah, gitu loh Bu. Nah, baru setelah itu sudah dikerjakan minumnya, buahnya, olahraganya yang tepat, baru kita bicara adjuvan, tambahan suplemennya apa. Kenapa saya bilang D itu penting? Karena D itu yang membentuk si elastisitas dari otot tersebut, terus membuat tulangnya juga kuat kembali, gitu loh Bu. Vitamin D yang cukup. Habis itu kita juga pahami juga, karena ini kasusnya sudah menopause, perlu nggak dia kolagen? Kolagen ada yang istilahnya sekarang prosagen. Prosagen itu dia akan membantu elastisitas sampai di titik tulang. Tulang rawannya, tulangnya, kemungkinan tulang rawannya, kemungkinan pada saat Ibu mau olahraga masih kebanyakan karbo, minumnya kurang sehingga nyeri tulangnya. Gitu loh Bu. Paham ya, Bu? Paham. Insya Allah paham. Bu Yani. Iya, insya Allah paham. Pelan-pelan ya, pelan-pelan Ya. Ibu pelajari yang ada Ibu, kondisi Ibu. Sehingga kalau di kami, di saya kebetulan Alhamdulillah Pak Toto tahu di Hermina Ciputat kita BPJS sudah bisa cover laser. Jadi kalau yang Ibu Bapak judek pengen cepat sembuh ya saya laser aja. Biar cepat sembuh, tetapi saya kasih tahu lagi, pelajari tubuh bagaimana dia cairannya cukup atau enggak, buah sayurnya cukup atau enggak, artinya makan kenyang lauknya aja, roti dan nasinya diganti sama kentang rebus gitu, nggih? Siap. Kita pindah ke Mas Muhammad Zulkarnain ya. Mas Muhammad Zulkarnain, monggo. Ya Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya Dok, izin perkenalkan nama saya Zulkarnain Dok. Kebetulan saya juga sebagai nakes Dok.
sebagai dokter di salah satu ambulans di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dan sebelumnya juga saya pernah bekerja di jaga IGD dan ruangan gitu dok, dan ICU. Pertanyaan saya dok, izin. Putranya Bu Titi nggih? Iya dok. Iya. Monggo Mas. Iya dok. Iya, izin dok mau bertanya untuk yang saya alami sendiri itu banyak kasus dok pada lansia itu terkena di bagian pada saat trauma atau terjatuh gitu dok, itu mengalami gangguan atau masalah di femur atau di tulang paha sama di kolom femur dok, kebanyakan itu, dan di bagian pelvis dok. Itu kenapa yang tersering di bagian itu dok yang terkena dok? Itu pertama dok. Yang kedua, dan banyak pasien juga menanyakan dok, pertanyaan kedua, manfaat minum susu seperti itu dok untuk usia lansia seperti itu dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Alhamdulillah, tambah lagi ya ilmunya nggih. Ini Mas Zulkarnain, kenapa kok pertanyaannya kalau terjadi fraktur itu di daerah tersebut? Karena manusia itu kan sifatnya mobile ya, bergerak, dan tumpuan untuk berjalan, tumpuan untuk duduk itu dia di tulang itu, tulang paha kita, tulang femur ya. Daerah situ memang untuk bergerak, sehingga tingkat kecelakaan fraktur itu di situ lebih banyak gitu. Dan pertanyaan pertama udah menjawab belum Mas? Sudah dok. Oke. Terus pertanyaan kedua masalah susu. Susu ini tolong terkait dengan gangguan pencernaan. Kembali lagi, kita harus menanyakan ke Bapak Ibu sekalian, apakah ada gangguan penyerapan di saat dia minum susu. Gitu loh. Ya. Itu yang masih ditanyakan. Karena kalau kita bicara lolita, itu pastinya penyerapan pencernaan kita sudah tidak sesempurna Mas Zulkarnain gitu loh. Udah pasti di bawah, di atas 50 itu udah salah makan sedikit senep, salah minum susu sedikit diare gitu kan. Nah, dari apa yang terjadi kalau kita tidak pahami pencernaan ini? Kalau kita langsung sampaikan, Bu, minum susu kalsium gitu kan, padahal dia ada gangguan pencernaan. Yang terjadi adalah dia diare. Begitu diare, semua mineral yang membentuk si tulang, yang membentuk tubuh, yang diperlukan tubuh hilang. Terjadi dehidrasi, iya. Dehidrasi general maupun dehidrasi tingkat otot gitu loh. Yang tadi yang badan keretek-keretek itu udah dehidrasi tingkat otot kalau saya sampaikan. Di mana cairannya. Kembali lagi, pada lansia, pada lolita ini kalau sudah dia dehidrasi, nggak usah beliau lah, saya aja udah 50 aja kayaknya kalau udah diare tuh udah tele-tele Mas. Okay? Up-nya susah. Gitu loh. Paham nggih? Iya dok. Jadi terima kasih, biasanya dok. akan kita analisa satu ada gangguan pencernaan atau tidak. Kalaupun tidak ada gangguan pencernaan, beliau ditanyakan lagi, kalau minum susu itu sudah dari kecil atau enggak? Nih ya, ada orang tua, itu dari kecil dia tidak lepas susu, karena memang dia suka sekali susu. Tetapi kadarullahnya, itu beliau ada gangguan pencernaan, di mana mahnya nggak ada beresnya. Terus di keluarganya ada gangguan, ada yang bronkitis, ada yang asma, ada yang paru-paru, ada flek paru, ada yang... Nah, kalau udah seperti itu, udah pasti ada gangguan pencernaan. Artinya apa? Susu yang dia masukkan ke tubuh, belum tentu dia serap dengan baik. Justru jadi pangkal masalah. So, biasanya susunya kita evaluasi. Apakah bisa susu sapi? Apakah kita pakaikan susu kedelai? Atau kita tidak pakai susu, tapi kita langsung masukkan suplemen. Suplemen itu juga macam-macam. Misalnya kalsium, vitamin D, ada yang
bentuknya tablet, ada yang kapsul, ada yang disuntik, ada yang bentuknya saset, serbukan gitu, macam-macam. Sehingga tergantung kasusnya. Luar biasa ya, seru ya. Kita menganalisanya sampai sebegitu dalam, Pak. Oke? Iya, terima kasih, Dok. Sementara itu. Matur nuwun, Dok. Jadi biasanya saya akan menilai. Monggo. Kita geser sekarang Bu Endah. Monggo Bu Endah. Ya, terima Monggo kasih. Bu Endah. Ya, terima kasih. Selamat malam, Dok. Saya Malam, Saya senang sekali mendengar begitu panjang lebar penjelasan dari dokter. Karena di usia saya yang sudah ke-66 ingin menanyakan, karena tadi sebagian juga sudah ada yang muda bertanya soal cedera dan sebagainya. Saya ingin menanyakan, Dok, kalau selama ini kita belum pernah ya mengalami patah tulang atau cedera gitu, apakah kita bisa langsung kita berobat ke dokter ortopedi, Dok? Untuk mengetes kita bahwa tulang kita masih bagus atau masih gimana, apakah yang merasa kita tidak merasa apa-apa, apakah boleh sewaktu-waktu langsung ke dokter ortopedi gitu, Dok? Walaupun mungkin lewat puskesmas dulu atau langsung kemana gitu kan, Dok? Gimana? Terima kasih, Dok. Iya, biasanya sih Bu yang tadi yang Lela sampaikan, jadi kalau misalnya kita pakai BPJS, biasanya kita akan ke fase 1 dulu. Ya. Lalu keluhannya apa? Kalau cuman ingin menilai saya sehat atau tidak, ya bisa Ibu ke dokter penyakit dalam. Misalnya dokter penyakit dalam, Ibu misalnya saya ada rasa nyeri-nyeri atau pegel-pegel gitu ya. Nah, itu dokter penyakit dalam, bisa dokter ortoped, bisa dokter saraf juga bisa. Misalnya pegelnya di mana? Di leher gitu. Nah, nanti dokter penyakit dalam akan cek. Oh, kalau di leher terkait ada kolesterol tidak, ada asam urat tidak, ada darah kental atau tidak gitu ya. Nanti kalau sudah periksa lab, hasilnya apa, nanti habis itu mereka akan memberi treatment. Nanti kalau sudah di treatment kira-kira 1 minggu tidak ada perubahan atau malah kok ada kayak serseran di tangan, di lengan, kayak ada kesemutan dan kok nambah begini begitu. Nah, biasanya mereka akan konsul ke kami, lalu kami akan bantu treatment untuk Ibu gitu biasanya. Kalau ke dokter ortoped, arahannya biasanya kalau ada nyeri yang tidak hilang atau patah atau lebam gitu ya, atau kecelakaan, nah itu biasanya akan dikirim ke dokter ortoped. Iya, gitu, terima kasih. Terima kasih, Dok. Nanti baru lini berikutnya, jadi kita tuh rehab bisa lini kedua atau lini ketiga, Bu, kalau untuk pakai BPJS ya. Tapi kalau Ibu punya asuransi atau pribadi bisa langsung ke kami untuk langsung di assessment lalu kita treatment gitu Ibu. Terima kasih. Terjawab Bu Endah? Ya, terima kasih. Baik. Matur nuwun. Kita geser sekarang. Itu Bu Muharso itu ya? Iya, betul. Bu Muharso ya? Iya, betul. Betul Bu Nuril. Oh ya, Dokter Muharso. Oh, makasih. Oke. Kita berikan kesempatan Mbak Ida. Mbak Ida, monggo Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Malam, Dok. Malam. Malam semuanya, sehat semuanya. Siap. Dok, ini kan saya ada keluhan dikit di tumit ya, Dok. Kemarin kan waktu itu pagi-pagi mau ke kantor kan kebetulan banjir. Nah, kepleset. Tapi di tumitnya itu kok. Jadi kalau ke senggol dikit tuh kayak ada rasanya kayak ada nanahnya gitu kan. Kemarin udah saya terapi di depan rumah sakit Pertamina. Itu kalau diterapi itu enak, habis terapi enak, tapi setelah selesai diterapi sakit lagi. Tapi kemarin saya coba cek darah di kantor, itu kolesterolnya normal semua. Nah, mohon petunjuk Dok, apa saya mesti ke tulang atau gimana Dok? Kalau habis diterapi itu enak Dok, gitu loh. Tapi kalau seminggu setelah diterapi itu terasa lagi, makanya saya langsung cek apa kolesterol apa enggak.
Tapi ternyata kolesterolnya nggak apa-apa, asam uratnya juga nggak apa-apa, bagus gitu dok. Mohon petunjuk dok. Makasih dok. Sama satu dok, ada 2 Asam uratnya pertanyaan. pinten Bu? Asam uratnya 4. Nomor 4. Kolesterolnya? Kolesterolnya Di bawah 180, 200. di bawah 200. Oh, oke. Terus sama satu dok, ini kan saya waktu itu kan 3 tahun Alhamdulillah. yang lalu. Nggih, 3 tahun lalu kan kecelakaan dok, sempat ketarik keseret gitu dok. Jadi tangan yang di sini waktu itu udah saya bawa ke patah tulang ya, patah tulang diobatin, diikat. Terus terapi juga, saya terapi juga, udah mending, udah agak bisa naik kan, tadinya nggak bisa sampai kuciran pun nggak bisa, pakai baju pun nggak bisa. Tapi kok ini akhir-akhir ini kok terasa. Bunda nyun sewu. Videonya dibuka. Videonya udah? Udah kebuka kok dok. Udah dok. Videonya. Mbak Ida sudah kebuka, kameranya udah kebuka. Udah kok dok. Udah. Jadi kemarin ini kan sudah 3 tahun saya yang lalu. nggak bisa lihat. Keseret kan, kecelakaan keseret mobil kan. Waktu itu saya bawa ke patah tulang, udah diginiin ya, cuma saya belum sempat rongsen gitu loh dok. Cuma setelah dilepas itu gipnya, saya terapi aja, saya terapi terus alhamdulillah bisa naik. Tapi kok ini kok di 2 bulan ke belakang ini kok rasanya kayak apa ya, nyut-nyut gitu loh dok. Apa karena capek atau gimana aja nggak tahu. Mohon izin dok. Sama yang tadi tumit tadi dok. Tapi kolesterol saya nggak tinggi, terus sama asam urat juga nggak tinggi. Jadi dok, makasih dok. Alhamdulillah saya udah dikasih rasa yang Ibu rasakan, saya sudah ngerasain. Itu di waktu masa-masa COVID kemarin, di mana nyeri tumit yang aduh nggak karu-karuan. Udah cek ini, cek itu, terus blind kita kasih obat asam urat, orang bukan asam urat gitu ya. Kembali lagi, apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu minumnya cukup atau tidak. Kembali lagi yang saya bilang, bayangkan tanaman kalau tidak dikasih air, apa yang terjadi? Itu aja. Ilmu titennya coba dianalisa untuk ke tubuh sendiri. Kemungkinan Ibu minumnya yang kurang, ataupun minumnya kurang, dia manis-manisnya masih kebanyakan. Sehingga ya kaku-kaku. Kalau kurang berarti kita harus minum air putihnya 100-200 cc, target sampai 2 liter Bu. Baru lentur itu. Nanti kalau udah lentur badan kok nyeri-nyeri hilang. Baik, Mbak Ida, vitamin D-nya berapa? Kalau Mbak udah Ida, pernah unmute. Mbak Ida unmute dulu ya. Oh ya, lupa. Kalau air putih, insya Allah dok, saya udah sesuai 200. Terus minum manis pun enggak. Saya kalau kopi pahit iya pagi. Pagi hari itu saya selalu minum kopi pahit karena katanya untuk jantung kan bagus. Kata dokter Terawan waktu itu kan, saya nanya tuh. Jadi setiap pagi saya minum kopi hitam. Rotinya masuk Ibu? Kopi asli. Kopi asli yang. Rotinya masuk? Rotinya jarang, saya jarang roti. Saya makan kentang rebus sama telur. Karbo-karbonya masuk. Ya, kentang sama telur. Buahnya, bagian makanan utama buahnya udah masuk. Kalau pepaya kan saya nggak suka. Buahnya masuk Ibu. Pisang. Kalau pepaya nggak doyan saya. Iya. Paling pisang. Iya, kolagennya yang kurang itu Ibu. Oh, kolagen. Ibu vitamin D-nya ditambah adjuvannya vitamin D sama kolagen, Bu. Oh, kolagen. Adjuvan. Kolagen Ibu masuk krosagen aja. Oh, sama krosagen. vitamin D-nya 10.000. Krosagen. Vitamin D 10.000 ya? Iya. Oke. Ya deh. Oke, dok. Nanti besok
Kalau minumnya sudah continue sih sebetulnya udah nggak nyeri. Kalau dia masih nyeri, analisa asupan nutrisinya, apakah masih kebanyakan karbo atau tidak. Ya. Kalau badan kalau udah kebanyakan karbo kerasa kok Bu, pasti kaku-kaku. Iya, Mang. Kaku dan nyeri. Yang paling jahat tuh Bu, itu ketan. Kalau makan ketan, nah cihuy itu. Ya. Sekali sih, itu habis makan ketan itu kayak ketan. Iya ketan ya. Iya. Iya, Habis makan ketan kayak itu saya pas acara ada jawabannya ya. Itu kayak sih. Ketan durian itu. Ketan durian enak. Makanan enak semua itu. Di kantor ada acara ya itu disajiin saya makan. Enak Bu. Yeah. Baik. Assalamualaikum dah. Lantas jompo. Matur nuwun Mbak Ida. Ini kalau seandainya kita selesaikan di jam 20.30 kira-kira keberatan nggak? 21.30 Mas Toto. Ya, 21.30. Masih ada 10 menit lagi. Ya. Nggak apa-apa Pak Toto. Nggak apa-apa Mas. Ya. Itu ada Pak Khaidir yang masih Ya, ini saya mau masuk ke sana. Baik. Ya. Kita mulai dulu dengan Ibu Endang yang ingin bertanya kalau metastatis ke tulang perawatannya bagaimana selain Zometa? Gitu Dok. Mbak Endang EL. Kasus paling gampang sih sebetulnya yaitu jalan kaki di kolam renang. Jalan kaki di kolam renang. Oke. Iya, itu satu, dia akan mencegah pengkeroposan lebih efektif. Apalagi kalau bisa berenang. Jadi tahapannya kita masuk di kolam renang, pastinya berat badan tubuh kita tidak membebani tubuh kita. Artinya ada hukum buoyancy yang bicara di sini sehingga berat badan tubuh kita diambil sama air sementara saat kita treatment di dalam kolam. Habis itu kita lakukan stretching dulu di dalam kolam renang. Pemanasan, stretching, semua gerakan dari tangan sampai kaki gitu ya. Pelan-pelan aja. Habis itu baru kita melangkah. Kok bisa melangkah atau tawaf ya, lari-lari kecil di dalam kolam renang. Lakukan. Jalan kaki dan lari-lari kecil di dalam kolam renang. Habis itu baru meluncur. Bagaimana yang nggak bisa berenang? Ya udah jalan kaki aja di kolam renang. Saya ada kok pasien saya 66 tahun, dia tidak bisa berenang. Dia ada nyeri pinggang dan nyeri lutut dan agak gemuk ibu ini. Terus saya kasih challenge waktu sebelum COVID ya. Itu saya bilang, Bu, saya kasih challenge 1 bulan ya, kita coba aja. Ibu seminggu 3 kali jalan kaki di kolam, aku minta 1 jam. Saya mintanya siang. Kenapa siang? Supaya airnya sudah dihangatkan sama matahari, sehingga pada kasus-kasus osteoartritis, nyeri tulang, itu si ibunya tidak langsung nyeri. Biasanya kalau pagi hari airnya dingin, men-trigger nyeri. Biasanya gitu. Sehingga saya minta di siang hari. Nah, di siang hari di jam 2 sampai jam 3 itu kan matahari juga bagus ya, dapat vitamin D-nya juga bagus, sehingga saya minta di jam itu. Ibu itu lakukan seminggu 3 kali, 1 jam, 1 bulan, alhamdulillah bonusnya banyak banget. Nyeri pinggang hilang, nyeri lutut hilang, elastisitas dapat, berat badan turun 6 kilo. Alhamdulillah, sekarang survive dia. Gitu Bu. Kenapa juga di sore hari, kalau pagi hari kita suruh berenang, habis itu kita balas dendamnya lebih banyak Pak. Karena begitu pagi hari, habis itu makan siang kan. Nah makan siangnya gila-gilaan biasanya gitu. Makanya kalau saya arahkan ke sore hari, dia makannya paling enggak, oh ya udah malam nanti saya nggak tidur, ya udah makannya banyak buah gitu. Efektif, lebih efektif. Oke. Gitu ya. Siap. Baik, kita tak geser ke Mas Khaidir ya. Ini juga selamat datang Mas Muhsinin sama Bu Nuril ya, selamat bergabung. Oke, pertanyaan Pak Khaidir.
Saya usia 65 tahun, Bu Dokter, saya ingin bertanya, saya sering kram di betis, bahkan pada saat tidur. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Monggo, Dok. Oke, kalau bicara kram di betis itu kita bicara harus menganalisa mineral yang ada di tubuh dia. Kembali lagi, mineral itu kan dari air lagi ya. Air yang kita minum. Apakah dia ada gangguan pencernaan atau tidak? Cuman lebih gampangnya biasanya ya saya masukkan kalsium, mangan, vitamin D. Kalsium dan vitamin D masuk, misalnya kita bicara merek aku sebut ya Pak, nggak apa-apa ya. Kalsium Redoxon gitu. Bisa masuk sehari sekali, kita coba 1 minggu. Biasanya sih kram-kram di betis itu akan berkurang. Gitu. Pada usia-usia tertentu memang kita asupan harus ditambah. Gitu loh. Kemungkinan mineral itu hilang pada saat dia diare bisa juga. Atau yang pipis-pipis kebanyakan itu bisa keluar juga. Gitu loh Bu. Bapak sekalian. Bisa juga dari makanan yang tadi saya bilang. Paling cepat sih diare ya. Pada waktu diare yang tanpa sadar gitu, mineralnya ikutan hilang gitu loh. Kalau pada ibu-ibu ya lebih dahsyat lagi sebetulnya. Saya kerjanya kram. Tapi begitu saya analisa kalsium saya tambahkan mineral yang saya kurang, alhamdulillah nggak kram-kram lagi gitu. Paham ya Bapak ya? Insya Allah. Kira-kira kalau nanti dari... Kalau misalnya... Iya, moga-moga. Moga lanjut, Dok. Kalau misalnya dia ada gangguan pencernaan, kita harus cari asupan kalsium yang berbeda gitu. Jadi misalnya tadi yang saya bilang kalsium Redoxon, oh terlalu asam, lambungku nggak kuat. Oh ya udah kita cari Osteogard misalnya gitu. Yang jelas sih kalau udah lansia, Lolita, saya mintanya yang tablet atau saset atau tablet hisap. Tidak kapsul, tidak soft gel. Karena pastinya kapsul dan soft gel itu agak sulit dicerna. Gitu Ibu, Bapak. Siap. Paham ya, Pak? Insya Allah. Tadi Pak Hendra. Pak Khaidir. Oke, baik. Kalau begitu, 3 menit terakhir kita akan gunakan untuk merekam foto-foto panjenengan sedoyo. Saya harapkan semua coba kameranya dibuka biar nampak nih ganteng dan cantiknya Jelita Alita ini. Lolita. Sambil nunggu teman-teman semua membuka kameranya, izinkan saya, Dr. Lela, matur nuwun, terima kasih atas kesediaannya berbagi dengan kami. Dan saya percaya ini akan menjadi ladang ibadah panjenengan. Amin. Oke, sudah dibuka semua? Kita ambil foto dulu ya, saya mau dibantu juga Mbak Lala dan Mas Ari untuk bikin fotonya. Oke, siap Pak. Bu Nuril sudah nampak, Bu Nuril, Pak Musini juga udah nampak, biar kelihatan. Oke, Mas Aditya Firmansyah. Oke, Mas Ari sama Om Dir, Mbak Islita, Mas Bambang Yudo. Monggo. Oke ya, kita hitung. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya akan ambil pakai imersif ya. Saya coba ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Yang tadi udah ya. Sekarang mau di mana? Mau di sini?
Lah kok orang nampak wajahnya ya? Wah, ada yang keliru ini, Dek. Nggak mau keluar wajah-wajahnya ini. Imersifnya, Pak. Udah. Mau. Loading imersif. Oke, kita foto lagi ya. Silahkan senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Oke. Sebentar Mas, sebentar Mas. Oh iya. Oke. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Sip. Sudah semua kah? Sudah. Oke. Baik, kalau begitu. Mas Toto, izin untuk mengumumkan pemenang. Oh iya, monggo-monggo Mbak Titi, dipersilahkan. Mas-mas dan Mbak-mbak, alhamdulillah malam hari ini ramai sekali, meriah, dan insya Allah bermanfaat. Dan sebagaimana tadi disampaikan Mas Toto, ada voucher Indomaret 5 lembar, masing-masing 100.000, didapat untuk kawan Mbak-mbak dan Mas-mas yang hari ini bertanya langsung tadi. Yang pertama adalah Mbak Lala dari Salatiga. Kemudian yang kedua Mbak Yani dari Balikpapan. Kemudian nah Mbak Yani muncul itu ya. Kemudian Muhammad Zulkarnain, ya apapun ya, walaupun itu anak saya ya karena bertanya dapat ya Ijo. Kemudian Mbak Indah, kemudian Mbak Ida. Jadi 5 orang yang tadi bertanya langsung mendapatkan voucher Indomaret. Dan saya kebetulan 5-5-nya ini sudah punya nomor handphonenya, jadi nanti voucher Indomaret akan saya kirimkan by online ke nomor handphonenya Mbak Lala, Mbak Yani, Mas Zulkarnain, Mbak Indah, dan Mbak Ida. Lalu ada 10 voucher member Premium Indonesia Happy Living. Ini pas 10 orang bagi yang baru sekali ini hadir mendapatkan voucher member Premium Indonesia Happy Living. Yang pertama adalah Mbak Helyu, yang kedua adalah Mbak Indah, yang ketiga Mas Dodi, yang keempat Mbak Nuril, yang kelima Mas Bambang Yudo Mustopo, yang keenam Mas Beni Mustafa, yang ketujuh Mas Aditya Firmansyah, yang kedelapan Mbak Sari Aminoto, yang kesembilan Mbak Dini Wijayanti, dan yang ke-10 Mbak Indang EL. Mbak-mbak yang belum memiliki nomor handphone saya bisa dicatat. Nomor handphone saya Titi Pramudia 0816 184 4848 untuk menghubungi saya, dan nanti akan saya kirimkan dan saya invite menjadi member Indonesia Happy Living. Kembali saya ulangi, nomor 1 Mbak Helyu, nomor kedua Mbak Indah, nomor 3 Mas Dodi, nomor 4 Mas Nuril atau Mbak Nuril, nomor 5 Mas Bambang Yudo Mustopo, nomor 6 Mas Beni Mustafa, yang ke-7 Mas Aditya Firmansyah, yang ke-8 Mbak Sari Aminoto, yang ke-9 Mbak Dini Wijayanti, dan yang ke-10 Mbak Indang EL. Terima kasih banyak, selamat bergabung di Indonesia Happy Living. Demikian Mas Toto. Iya, matur nuwun Mbak Titi. Dan mungkin juga informasi buat sahabat-sahabat bahagia aku semua. 2 minggu yang akan datang, kita akan ada member gathering. Nanti kepada teman-teman yang sudah menjadi member di Indonesia Happy Living akan kami berikan informasi tentang member gathering. Member gathering itu 2 minggu sekali. Kalau Zoominar seperti malam ini itu 2 bulan sekali. Karena kita akan mempersiapkan
subjeknya, topiknya, narasumbernya, dan insya Allah kagem Dr. Lela jangan kapok ini. Nanti akan ada subjek lain yang kami mohonkan. Yeah. Itu sementara yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah berpartisipasi. Saya mewakili Indonesia Happy Living, mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan ini masih banyak kekurangannya, karena jujur saja, saya dan Mbak Titi ini ya gerodal-geradul, ya gaptek di Sabes, komplit. Tapi anyway, dengan semangat bahwa kita ingin tetap berdaya, berguna, bahagia, apapun situasinya kita lakukan. Salam sejahtera buat teman-temanku semua. Selamat beristirahat. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mbak Titi. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang di member gathering. Izin Living. Kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, silahkan nanti tak kirimkan ke Dr. Ella. Izin live, Pak. Iya, monggo. Matur nuwun, izin Living nggih. Izin live. Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endo. Bu Nuril nanti rajin gabung ya Bu Nuril ya. Insya Allah, terima kasih. Baik. Yuk, izin. Tanya Bapak juga. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.